Dewa Indra merencanakan akan menghentikan invasi Karna untuk menaklukkan seluruh kerajaan Arya. Indra lalu menemui Balarama di kerajaan Dwaraka. Indra memberitahu Balarama bahwa dia akan membawa kembali kuda suci Nandi untuk ritual Aswamedayatna bersamanya karena Dwaraka sudah tidak aman lagi. Balarama berkata bahwa perlakuan Dewa Indra itu akan menjadi penghinaan bagi kerajaan Dwaraka dan menanyakan alasannya. Dewa Indra berkata bahwa tidak lama lagi, Hastinapura akan datang dengan sebuah perjanjian damai. Balarama berpendapat bahwa itu adalah kabar baik untuk kedua kerajaan, baik itu Hastinapura maupun Dwaraka. Dewa Indra berkata bahwa Hastinapura adalah tempat di mana seorang putri kerajaan yang juga merupakan menantu mereka sendiri dipermalukan dan dilucuti oleh mereka sendiri. Dan ketika wanita mereka sendiri tidak aman di tangan mereka, lalu bagaimana kuda suci untuk Aswamedayatna akan aman di tangan mereka? Balarama lalu bertanya kepada Dewa Indra, apa yang dia sarankan saat itu? Indra menyarankan bahwa dia harus siap berperang dengan Hastinapura dan mengirim kuda Aswamedayatna untuk berkeliling keluar kerajaan, dan jika Hastinapura menangkapnya, maka Balarama harus siap berperang melawan Hastinapura. Krishna datang di antara mereka. Balarama lalu memerintahkan Krishna untuk menyiapkan kuda terbaik dan mengirimkannya keluar kota. Krishna tersenyum mendengar perintah kakaknya. Krishna lalu membawa kuda Aswamedayatna dan Balarama mengirimkannya keluar kota dengan anak buahnya terus mengikuti di belakangnya. Pasukan Hastinapura mulai memasuki area kerajaan Dwaraka. Jenderal kerajaan Dwaraka mengumumkan bahwa siapapun yang menangkap kuda harus siap untuk diperangi. Sangkuni terus membujuk Karna untuk memulai perang dengan Dwaraka dan menaklukkannya. Karna lalu turun dari keretanya lalu menangkap kuda suci serta mengendarainya. Jenderal Dwaraka meneriakkan kata perang dan mulai menembakkan panah ke arah Karna dan pasukan Hastinapura. Karna melakukan serangan balik, menangkis semua serangan dan mengalahkan tentara dan jenderal Dwaraka. Balarama yang mendengar serangan Karna terhadap rombongan pengawal kuda suci Aswamedayatna lalu bertanya pada Krishna apakah dia akan menemaninya berperang atau tidak. Krishna berkata bahwa dia akan selalu menuruti apa yang dikatakan kakak laki-lakinya dan tersenyum. Balarama lalu membawa Krishna ke medan perang dengan Krishna yang mengendarai kereta perangnya. Karna menyapa Krishna dengan tangan terlipat. Krishna lalu memberkati Karna. Balarama marah melihat Karna dan pasukan Hastinapura lalu berjalan menuruni keretanya dengan senjata kapaknya. Krishna mengikutinya dari belakang. Balarama kemudian memukul tanah menggunakan senjatanya dengan marah dan membuat tanah retak dan bergetar. Karna yang melihat hal tersebut, menginjak retakan yang dibuat oleh Balarama dengan kakinya agar retakan terhenti. Dewa Indra merasa senang karena rencananya untuk membuat Balarama dan Karna bertarung segera akan berhasil. Karna lalu menembakkan panah ke arah Krishna dan Balarama. Tidak lama kemudian kedua panah tersebut berubah menjadi karangan bunga dan jatuh di leher Balarama dan Krishna. Balarama bertanya kepada Krishna serangan macam apa itu yang dilancarkan oleh Karna. Krishna berkata bahwa itu adalah ucapan selamat dari Karna dan mengatakan bahwa Balarama akan segera berjumpa dengan seorang pejuang yang berbeda. Balarama bertanya kepada Karna apa yang dia butuhkan. Karna berkata bahwa dia membutuhkan persahabatannya. Balarama lalu bertanya mengapa dia memancing perang dengan menangkap kuda Yagna. Karna menunjukkan potongan telinga kuda Aswamedayatna dan mengatakan bahwa kuda Yagna seharusnya tidak memiliki cacat, kalau tidak Yagna tidak akan selesai secara sempurna. Jadi dia ingin membantunya, namun prajurit Dwaraka menyerangnya dan dia hanya membuat senjata mereka terlucuti dan tidak membunuh mereka. Tindakannya hanyalah sebuah serangan balik. Balarama berkata dan bertanya lagi apa yang Karna butuhkan. Karna berkata bahwa dia meminta persahabatan dan memohon kepada Balarama untuk mengajar Duryudana seni gada lebih lanjut dan menjadikannya prajurit gada terbaik di dunia. Balarama akhirnya setuju dan mengundang Duryudana menjadi tamu di kerajaan Dwaraka. Duryudana berterima kasih kepada Karna dan memberitahu Karna bahwa dia sekali lagi memberikan anugerah kepadanya. Dan membuktikan persahabatannya yang tanpa pamrih. Karna mengungkapkan bahwa dia adalah pelayan Hastinapura serta pelayan putra mahkota dan baru saja melakukan tugasnya. Karna lalu menyapa Duryudana dan pergi, membuat Sangkuni terlihat marah. Indra merasa kecewa karena rencananya gagal. Krishna datang menemui Karna di dalam tendanya. Krishna meminta Karna untuk beristirahat karena lelah setelah 12 tahun berperang.
Karna berkata bahwa untuk tidur, pikiran seseorang haruslah damai, tetapi pikirannya kini telah berubah total. Krishna berkata bahwa selama ini Karna menginginkan perubahan dan hal itu telah terjadi. Karna mengungkapkan bahwa dia menginginkan kebebasan untuk dirinya sebagai pelayan Hastinapura. Karna berkata bahwa dia tidak bisa melanggar janjinya dan bertanya kepada Krishna apakah seseorang bisa melanggar janjinya sendiri. Krishna bertanya kepada Karna apa yang dia butuhkan sekarang. Karna mengungkapkan kegelisahannya dan berkata bahwa pikirannya sangat lelah saat ini dan dia ingin melihat Guru Parasurama dan mendengar suara beliau walau hanya sekali. Krishna berkata bahwa jalan ke depan untuk Karna akan sangat menjerat dan ilusi dapat menyesatkannya. Karna lalu bercerita mengenai kondisinya saat ini dan meminta Krishna untuk tidak membuat ilusi Guru Parasurama karena hal itu tidak akan memengaruhinya. Karna berterima kasih kepada Krishna dan berkata bahwa senyum Krishna sudah menenangkannya. Karna lalu pergi dan meminta izinnya. Krishna mengatakan bahwa terkadang salah arah kecil akan mengubah jalan seseorang dan meminta semua manusia harus lebih berhati-hati. Di pagi hari, Duryudana memberitahu Karna bahwa dia ingin Karna ikut dengannya ke Hastinapura dan diberi ucapan selamat atas pencapaiannya. Karna berkata bahwa dia hanya seorang pelayan yang melakukan tugasnya dan tidak perlu diberi ucapan selamat. Duryudana berkata bahwa sudah lewat 12 tahun sejak terakhir Karna memeluknya sebagai teman, dia tidak mengerti apakah kemenangan ini adalah milik Pandawa atau miliknya. Duryudana memohon agar setidaknya Karna bisa memaafkan kesalahannya. Karna berkata bahwa pemenang seluruh penaklukan kerajaan ini seharusnya tidak meminta maaf kepada seorang pelayan. Duryudana berkata bahwa dia bisa melupakan 100 kerajaan yang telah Karna taklukkan untuknya demi satu pelukan persahabatan darinya. Karna setidaknya harus memeluknya sekali sebagai teman. Karna berkata bahwa Duryudana seharusnya mendengarkannya selama peristiwa permainan dadu, namun Duryudana lebih memilih siasat licik pamannya. Karna berkata bahwa teman Duryudana sekarang hanyalah pelayan Hastinapura dan temannya yang bernama Karna telah meninggal di saat pelucutan Drupadi terjadi. Dewa Indra pergi menemui Dewa Siwa dan menyapanya. Mahadewa menyapa Dewa Indra dan berkata bahwa dia bisa mendengar langkah kakinya. Dewa Indra bertanya mengapa Dewa Siwa tidak mendengar permohonan 12 tahun putranya yang bernama Arjuna. Mahadewa balik bertanya kepada Dewa Indra, apakah dia akan memihak Arjuna jika dia bukan putranya. Dewa Indra bertanya apakah putranya, Arjuna tidak cocok untuk mendapatkan anugerah Mahadewa. Dewa Siwa marah dan mengatakan bahwa Arjuna harus lulus banyak ujian dan membuktikan dirinya cocok untuk Pashupatastra. Mahadewa tahu bagaimana Dewa Indra telah membungkukkan diri terlalu rendah untuk mengalahkan karena putra Dewa Surya dan menghina penunjukannya sebagai kesatria terhebat. Mahadewa tahu apa yang Dewa Indra telah lakukan. Dewa Siwa lalu menghilang. Dewa Indra menyeringai dan berpikir bahwa dia akan memaksa Karna untuk melakukan dosa dan akhirnya dikutuk. Dewa Indra tertawa dan berpikir bahwa dia akan memaksa Karna melakukan dosa dengan membunuh sapi lalu membuat dirinya dikutuk. Dewa Indra muncul di depan kuda Karna lalu memantrai kudanya agar panik dan berlari dengan tidak teratur. Karna yang melihat kudanya berlari segera mengejarnya dari belakang. Di sebuah rumah, seorang Brahmana dan istrinya terlihat sedang merawat sapi dan anak sapi mereka dengan bahagia. Dewa Indra muncul dan mengamati mereka. Di saat Brahmana tersebut masuk ke gubuk mereka, Dewa Indra lalu mengutus raksasa untuk menculik anak sapi sang Brahmana. Saat Brahmana dan istrinya keluar, mereka mulai menangis ketika melihat anak sapi mereka hilang. Karena yang tengah berlari mengejar kuda, melihat mereka menangis, segera berhenti dan menanyakan alasannya. Brahmana berkata bahwa anaknya hilang dan sapi induknya akan mati jika anak sapinya tidak kembali. Karna berkata bahwa dia akan membawa anak sapinya dan mulai mencarinya di hutan. Karna menemukan seorang anak laki-laki yang keluar dari persembunyiannya yang memberitahunya bahwa monster itu mengambil anak sapi, serta menunjukkan arahnya kepada Karna. Bocah tersebut kemudian berubah kembali menjadi Dewa Indra. Karna akhirnya menemukan raksasa tersebut dan memperingatkannya untuk membebaskan anak sapi. Raksasa tersebut tertawa dan melempar batang kayu kepada Karna. Karna berhasil menghancurkannya dengan panahnya. Raksasa kemudian kembali melempar batu besar ke arah Karna. Namun Karna berhasil memecahkannya lagi. Raksasa lalu memperbesar dirinya. Karna
lalu menembakkan panah dan memutuskan tali yang mengikat anak sapi. Anak sapi berlari menjauh dan raksasa berlari memburunya. Sementara itu di tempat pertapaan Arjuna, Mahadewa datang untuk menguji Arjuna. Dewa Siwa lalu mengubah dirinya menjadi pemburu dan mengirim babi hutan besar untuk menyerang warga. Orang-orang panik dan berlarian menuju Arjuna untuk mencari bantuan. Arjuna mematahkan pertapaannya dan mengatakan bahwa dia adalah kesatria dan tugas pertama kesatria adalah melindungi masyarakat. Arjuna lalu menembakkan panah pada babi hutan dan berhasil membunuhnya. Arjuna berjalan mendekati binatang yang dikalahkannya dan melihat panah lain di tubuh hewan tersebut dan mengira orang lain juga menembak binatang itu bersamaan dengannya. Mahadewa datang dalam wujud pemburu dan mengatakan bahwa itu adalah panahnya. Arjuna berkata bahwa dia bisa mengambil tubuh hewan buruan tersebut, namun panah Arjuna lah yang membunuh hewan tersebut. Sang pemburu berkata bahwa dia tidak akan menerima pernyataan seperti ini dan akan bertarung dengannya terlebih dahulu untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Si pemburu lalu menembakkan panah dan Arjuna menangkisnya dengan panahnya. Panah Arjuna dipatahkan oleh panah sang pemburu. Pertarungan pedang antara keduanya dimulai dan Dewa Siwa di dalam penyamarannya berhasil mengalahkan Arjuna. Arjuna akhirnya menembakkan panahnya yang paling mematikan. Namun panah tersebut malah jatuh di kaki si pemburu. Arjuna mulai berpikir bagaimana ini bisa terjadi, siapa gerangan pemburu ini. Karena terus mengikuti raksasa tersebut. Anak sapi terus berlari dan akhirnya terjebak di parit. Raksasa mendekati anak sapi dan berdiri di sampingnya. Karena mengancam raksasa dan menembakkan panah ke arah raksasa tersebut. Raksasa tersebut tertawa dan berkata bahwa panahnya adalah awal kehancuran Karna dan menghilang. Panah Karna mengenai anak sapi dan membunuh anak sapi tersebut. Karna menjadi ketakutan. Karna telah membunuh anak sapi karena kesalahan dan mulai menangis karena rasa bersalah. Brahmana dan penduduk datang ke sana dan menuduh bahwa Karna telah membunuh anak sapinya yang tidak bersalah. Karna berkata bahwa dia bermaksud membunuh raksasa, namun raksasa tersebut hilang mengakibatkan panahnya mengenai anak sapinya. Brahmana bertanya di mana raksasa itu sekarang, namun Karna tidak bisa menunjukkannya. Brahmana berkata bahwa Karna hanya berbohong. Arjuna mengingat dan melihat karangan bunga yang dia kenakan pada patung Mahadewa juga ada di leher pemburu dan menyadari bahwa pemburu yang berdiri di depannya adalah Dewa Siwa itu sendiri. Arjuna berlari dan menunduk di kaki Mahadewa. Dia meminta maaf karena melanggar dan menghentikan pertapaannya. Mahadewa berkata bahwa Arjuna telah mengikuti tugas sebenarnya dengan melindungi masyarakat dan Dewa Siwa sangat senang dengannya. Mahadewa lalu menganugerahkan kepada Arjuna senjata Pashupatastra. Arjuna berterima kasih kepada Mahadewa dan Mahadewa pun menghilang dari hadapannya. Karna berkata kepada Brahmana bahwa dia akan memberi kompensasi harta kepadanya karena membunuh anak sapinya. Sang Brahmana bertanya apakah jika dia membunuh putranya dan mencoba menggantinya dengan kekayaan, apakah Karna akan setuju. Karna hanya bisa berdiri menangis. Brahmana lalu mengutuk Karna bahwa kelak dia akan mati tak berdaya saat mendorong keretanya seperti anak sapinya mati tidak berdaya dan tidak ada yang akan membantunya. Karna hancur mendengar kutukan sang Brahmana kepadanya. Dewa Indra tertawa mendengar Brahmana yang telah mengutuk Karna dan mengatakan bahwa dia merasa senang telah membalas dendam. Karna telah mengalahkannya dalam pertempuran dan menghinanya, jadi dia tidak akan melepaskan Karna dengan mudah. Dewa Indra lalu membawa Arjuna ke surga loka miliknya dan mengatakan bahwa Arjuna bebas dari kekhawatiran di sini dan harus menikmati. Arjuna berkata bagaimana dia bisa bersenang-senang ketika saudara-saudaranya menderita di bumi. Dewa Indra meminta Arjuna untuk berlatih memanah di tempatnya untuk sementara waktu. Arjuna berlatih menembakkan panahnya keluar angkasa dan menghancurkan batu meteorit. Seorang wanita cantik muncul di dekat Arjuna dan tersenyum mengamatinya. Karena duduk dia mengingat kutukan Brahmana yang telah ditujukan kepadanya. Gurunya Parasurama datang menemui Karna.
Parasurama datang dan berkata bahwa muridnya telah dikutuk secara tidak perlu, jadi dia akan menghancurkan seluruh umat manusia untuknya. Karena menghentikannya dan meminta gurunya untuk tidak melakukan hal itu, karena hal tersebut akan menjadikannya bagian dari dosanya. Parasurama meminta maaf kepada Karna bahwa dahulu dia pun pernah mengutuk Karna tanpa mengetahui informasi lebih jelas dari Karna. Begawan Parasurama mengagumi bahwa Karna adalah jiwa yang sangat murni dan pejuang yang sangat hebat. Sang begawan lalu memberinya anugerah bahwa Karna akan menjadi inspirasi semua kesatria di masa akan datang, Karna akan menjadi prajurit terbaik di dunia. Karna tersenyum menerima anugerah dari gurunya. Bidadari yang bernama Urvashi melihat Arjuna sedang berlatih memanah dan bertanya kepada temannya siapa dewa yang begitu menawan dan kuat itu. Temannya berkata bahwa dia adalah putra Dewa Indra bersama dengan seorang putri manusia dan sangat hebat dalam hal memanah. Urvashi berkata bahwa dia tidak akan bisa lepas dari jeratannya. Di Hastinapura, Karna memasuki aula kerajaan Hastinapura. Penjaga meneriakkan nama Raja Anggakarna. Pangeran Duryudana memuji bahwa temannya Karna telah memenangkan seluruh India dan kembali ke Hastinapura. Sekarang mereka siap bertarung dengan Pandawa. Pembawa pesan datang dan menginformasikan bahwa Arjuna telah memenangkan Pashupatastra. Maharaja Destarata khawatir dan meminta tentara untuk menemukan Pandawa di masa persembunyian mereka dan menempatkan mereka di balik jeruji besi. Karna berkata bahwa mereka memiliki tentara dunia bersama mereka dan tidak ada yang akan bisa mengalahkan mereka. Raja Destarata mengatakan bahwa dia ragu akan bisa mengalahkan nasib dan ingin melindungi putranya Duryudana. Karna lalu meminta Bhisma untuk menjelaskan arti penting perang kepada Raja Destarata. Bhisma mengungkapkan pendapatnya bahwa dia setuju dengan Maharaja Destarata untuk menangkap dan memenjarakan Pandawa. Karna berkata bahwa dia tidak percaya bahwa prajurit sehebat Bhisma yang dapat menghentikan aliran sungai Gangga dengan panahnya dan bahkan dapat menahan serangan guru Parasurama bisa mengatakan ini. Bhisma berkata bahwa sebagai seorang pejuang, dia tahu bahwa menghentikan perang adalah solusi terbaik dan hanya karena mereka memiliki tentara terbesar, mereka tidak dapat mempertaruhkan nyawa prajurit mereka. Sangkuni memberitahu Raja Destarata bahwa dia setuju dengan Karna sebab dia bersama Karna dan Duryudana telah menghabiskan 12 tahun di medan perang dan mereka tidak boleh menyia-nyiakan usahanya. Karna menatap Raja Gandhara dengan curiga. Raja Destarata akhirnya setuju untuk berperang. Arjuna terus berlatih memanah. Urvashi mencuri panah Arjuna, lalu Arjuna mencari anak panahnya yang hilang. Urvashi lalu muncul di depannya dan tersenyum lalu mengatakan bahwa dia terpesona oleh pesona Arjuna dan ingin Arjuna untuk menenangkan emosinya. Arjuna berkata bahwa dia telah menjaga 13 tahun kesucian dan akan terus mempertahankannya. Arjuna lalu pergi mengambil kembali panahnya. Urvashi menganggap Arjuna sebagai orang yang sulit ditaklukkan, tapi dia yakin akan mematahkan komitmen Arjuna untuk menjaga kemurniannya. Karena berdiri di dekat danau sendirian. Bhisma mendatanginya dan percakapan mereka dimulai. Bhisma berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan sesama saudara saling berkelahi dan tidak menginginkan perang terjadi. Karena mengatakan sebaliknya bahwa dia menginginkan perubahan di dunia dengan perang untuk selamanya. Sangkuni memberitahu Duryudana bahwa mereka ternyata memiliki musuh di antara mereka. Duryudana bertanya apa maksud pamannya. Sangkuni berkata karena ingin menghentikan Duryudana sejak peristiwa perjudian, Bhisma, Widura dan Drona juga lebih mendukung Pandawa. Duryudana kemudian bertanya apa yang harus dilakukan sekarang. Sangkuni mengatakan bahwa dia memiliki rencana dan meminta Duryudana untuk ikut dengannya. Keempat Pandawa mengemasi barang-barang mereka. Drupadi bertanya kepada Yudhistira apa yang akan mereka lakukan. Yudhistira menjelaskan bahwa masa 12 tahun pengasingan mereka telah hampir selesai. Dan saatnya mereka menjalankan masa penyamaran selama setahun penuh. Mereka harus bersiap-siap menyamar sebelum pasukan mata-mata Hastinapura menemukan mereka di masa penyamaran. Drupadi bertanya bagaimana dengan Arjuna yang belum kembali. Yudhistira meyakinkan Drupadi bahwa Arjuna pasti akan menyelesaikan misinya dan kembali bergabung dengan mereka. Urvashi bertindak seolah-olah jatuh pingsan. Arjuna dengan ragu mengangkat Urvashi dan meletakkannya di kursi. Urvashi lalu bangun dan tertawa. Arjuna menanyakan alasannya.
Urvashi mengatakan bahwa kesucian Arjuna telah rusak sekarang dan Arjuna harus menenangkan nafsunya. Arjuna kembali berkata bahwa dia tidak akan melanggar janjinya. Urvashi kemudian mengutuk Arjuna bahwa dia akan menjadi impoten, rasa feminismenya akan muncul dan menjadi Kasim mulai sekarang. Dewa Indra datang ke sana dan mendengar kutukan itu. Arjuna menjelaskan bahwa dia tidak menerima tawarannya karena Urvashi dahulu telah menikahi leluhurnya sekali dan Arjuna menganggapnya dan menghormatinya seperti ibunya. Hanya ada cinta keibuan dan bukan nafsu di antara mereka. Urvashi menjadi tegang dan menyesal karena telah mengutuk Arjuna. Urvashi lalu meminta Dewa Indra untuk memberitahu solusinya. Indra memintanya untuk mengubah kutukannya menjadi anugerah. Urvashi lalu memberkati Arjuna bahwa dia akan selalu mencapai tujuannya dan kutukannya akan terjadi selama 1 tahun dan dia dapat memilih tahun itu kapanpun dia suka. Urvashi mengungkapkan bahwa Arjuna bisa menggunakan berkat ataupun kutukan ini untuk penyamarannya selama 1 tahun ke depan. Duryudana dan Sangkuni berjalan di hutan. Lalu muncul sekelompok tentara yang mengelilingi mereka. Seorang raja muncul dan menyapa Sangkuni sebagai paman Sangkuni dan menyapa Duryudana sebagai iparnya. Raja Sindu mengatakan bahwa pasti mereka berdua datang dengan suatu alasan. Raja Sindu Jayadrata lalu bertanya mengapa Sangkuni memanggilnya. Sangkuni menjelaskan bahwa Duryudana takut pada Pandawa dan dia ingin agar Raja Sindu membantu iparnya tersebut untuk mengatasi mereka. Raja Sindu bertanya kepada Sangkuni apakah Duryudana memiliki musuh lagi. Sangkuni menunjuk kepada Karna yang mereka tinggalkan di Hastinapura. Karna datang ke istana dan bertanya kepada penjaga tentang keberadaan Duryudana. Penjaga mengatakan bahwa Pangeran Mahkota sedang tertidur. Karna memasuki kamar Duryudana dan melihatnya tidak ada. Karna memegang rambut penjaga dan bertanya di mana Duryudana. Penjaga akhirnya mengungkapkan bahwa Pangeran Mahkota tengah pergi dengan Sangkuni sebelum matahari terbenam dan memerintahkan untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Karena meyakini bahwa Raja Gandhara pasti sedang menyiapkan siasat licik lainnya untuk Pandawa. Kunti berdoa kepada Mahadewa agar melindungi keenam putranya. Nakula bertanya kepada Yudhistira apa yang kakaknya rencanakan sekarang. Yudhistira berkata jika mereka memasuki masa penyamaran, Duryudana akan segera menangkap mereka dan dimasukkan ke dalam penjara. Bima berkata bahwa dia punya rencana. Raja Sindu bertanya kepada Sangkuni mengenai rencana apa yang dia miliki. Sangkuni berkata bahwa mereka harus menculik Drupadi sebelum masa penyamaran Pandawa dimulai, agar Pandawa gagal dalam penyamarannya. Sangkuni melihat Pandawa dari kejauhan. Pandawa terlihat berjalan di persembunyian hutan dan Bima berjalan ke arah yang berlawanan. Sangkuni, Dursasana, bersama dengan Duryudana dan Raja Sindu Jayadrata yang melihat hal itu, bertanya mengapa Bima berjalan berlawanan arah dengan para Pandawa. Raja Sindu mengungkapkan bahwa hal itu baik jika Bima berada jauh dari Drupadi, mereka dapat menangkap Drupadi dengan lebih mudah. Yudhistira bersama dengan Drupadi, Nakula dan Sadewa memasuki sebuah gua rahasia. Yudhistira memberitahu mereka bahwa Bima menemukan gua ini selama pengasingan dan mereka akan aman di sini. Mereka harus berada di sini sampai Bima berhasil menemukan dan membawa Arjuna kembali. Bima terlihat mencari Arjuna. Yudhistira berkata bahwa dia akan keluar sebentar untuk mencari makanan dan daun untuk mereka serta meminta Nakula dan Sadewa untuk melindungi Drupadi. Raja Sindu melihat Yudhistira keluar dari gua. Karna bergegas memacu kudanya untuk menyelamatkan Drupadi dan Pandawa. Karna berkata bahwa dahulu dia tidak bisa menyelamatkan Drupadi dari pelucutan, tapi sekarang akan melindunginya dan tidak membiarkan Pandawa memperpanjang pengasingan mereka. Bima kelelahan mencari Arjuna dan merasa lapar. Bima lalu mengguncang pohon kelapa dan buah kelapa jatuh. Seekor monyet merebut kelapa Bima dan berlari memanjat pohon. Bima kembali mendapat 2 hingga 3 kelapa dan setiap kelapa jatuh, monyet tersebut selalu berlari dan mengambilnya. Bima mulai merasa jengkel dengan ulah monyet tersebut. Drupadi mendengar suara di luar gua dan memberitahu Nakula dan Sadewa bahwa Kurawa pasti datang. Nakula keluar untuk memeriksa keadaan. Sementara Raja Sindu mengawasinya keluar. Sesuatu menyerang Nakula secara tiba-tiba. Monyet tersebut terus menyambar kelapa yang dijatuhkan Bima dan mengganggunya. Bima dengan marah mengangkat dan melempar batu ke arah monyet tersebut dan batu itu pecah saat mengenai si monyet.
Bima berkata bahwa makhluk itu pasti bukan monyet biasa dan bertanya siapa dia. Si monyet berkata bahwa dia adalah kakak laki-laki Bima. Bima mengatakan bahwa kakak laki-lakinya adalah Yudhistira, lalu siapa dia gerangan. Monyet lalu berubah menjadi Mahabali Hanuman dan mengatakan bahwa dia adalah putra Dewa Bayu sama seperti Bima. Bima berlutut ke tanah dan menyapanya. Pancali mengkhawatirkan Nakula dan memberitahu Sadewa bahwa Nakula pasti dalam masalah. Sadewa berkata bahwa mereka adalah penghalang pelindung satu sama lain. Dia akan keluar dan memeriksa. Sadewa keluar dan bertanya siapa itu. Raja Sindhu melihat Sadewa lalu Sadewa diserang dari belakang. Sangkuni memberitahu Duryudana bahwa Pancali akan segera ditangkap karena dia sudah meminta Raja Sindhu Jayadrata untuk masuk ke gua. Raja Sindhu berjalan memasuki gua dan karena terlihat bergegas memacu kudanya. Jayadrata memasuki gua dan Drupadi segera bersembunyi. Jayadrata berteriak kepada Pancali untuk keluar karena dia tidak bisa bersembunyi lagi. Raja Sindhu menggeledah ke dalam gua dan berteriak pada Pancali untuk keluar dan menyambutnya. Pancali bersembunyi di balik batu. Kain sari Drupadi tersangkut batu dan sobek sedikit. Raja Sindhu melihat sobekan sari tersebut dan menariknya, namun itu hanya selembar kain. Raja Sindhu menemukan persembunyian Drupadi di balik dinding dan memegang kakinya. Drupadi menendangnya dan mencoba lari, tetapi Raja Sindhu berhasil memegang tangannya. Drupadi terus berteriak untuk melepaskannya, kalau tidak suaminya tidak akan mengampuninya. Jayadrata memutar tangan Drupadi dan bertanya suami yang mana. Raja Sindhu menjelaskan bahwa Arjuna sedang berada di Indraloka setelah pencarian Pashupatastra. Bima sibuk mencari Arjuna, Yudhistira tengah mencari makanan, sedangkan Nakula dan Sadewa sedang tidak sadarkan diri. Drupadi terus meneriakkan nama Yudhistira dan Bima untuk pertolongan mereka. Raja Sindhu mengatakan tidak ada yang akan datang untuk membantunya dan mulai menyeret Drupadi keluar dari gua. Bima meminta kepada Hanuman untuk mengubah dirinya ke ukuran normal. Hanuman lalu kembali ke ukuran normal. Bima lalu memohon kepada Hanuman untuk memaafkannya. Hanuman berkata bahwa dia akan memaafkan Bima jika dia bisa menangkapnya. Bima berlari di belakang Hanuman untuk mengejarnya, tetapi Hanuman berlari dengan kecepatan kilat. Bima kemudian menutup mata dan merasakan pergerakan udara Hanuman dan berhasil menangkap Hanuman. Bima berkata bahwa dia tidak ingin bersaing dengannya, tapi Hanuman harus memaafkannya karena dia bisa menangkapnya. Hanuman lalu bertanya kepada Bima, apa yang dia butuhkan. Bima berkata bahwa dia ingin menemukan adiknya Arjuna. Hanuman lalu memberkati bahwa Bima akan segera menemukan Arjuna dan dalam perang, Bima akan menemukan semangatnya di bendera kereta Arjuna. Duryudana memberitahu Sangkuni bahwa iparnya Raja Sindhu belum kembali bahkan setelah waktu yang lama. Sangkuni berkata bahwa suami Dursala tersebut pasti akan segera datang dengan Drupadi dan Pandawa tidak ada di sini untuk melindungi Drupadi. Raja Sindhu menyeret Drupadi di hutan. Drupadi berhasil membebaskan dirinya dan mencoba lari, namun terpeleset oleh batang kayu dan terjatuh. Jayadrata berjalan ke arah Drupadi sambil menyeringai. Yudhistira kembali ke gua dengan membawa makanan dan memanggil Pancali, Nakula dan Sadewa. Namun tidak ada yang membalas. Yudhistira menemukan potongan sari Drupadi yang robek di lantai dan menyadari bahwa ada yang tidak beres. Yudhistira lalu berlari ke hutan untuk mencari mereka. Meneriakkan nama Pancali, Nakula dan Sadewa tanpa henti. Yudhistira menemukan Sadewa dan Nakula yang sedang tidak sadarkan diri di tanah. Yudhistira lalu membangunkan mereka dan bertanya di mana Pancali. Pancali terus meneriakkan nama Pandawa untuk meminta bantuan. Bahkan Bima yang berada di kejauhan dapat mendengar suaranya dan berlari ke arah Drupadi untuk menyelamatkannya. Raja Sindhu melemparkan Drupadi ke kereta dan mengendarainya. Karena mendengar suara minta tolong Drupadi dan memacu kudanya ke arah Drupadi. Pancali terus memanggil suaminya untuk meminta bantuan dan keempat Pandawa terus berlari mengejar kereta Raja Sindhu. Raja Sindhu mengatakan ketika mereka tidak bisa menyelamatkannya selama ajang permainan judi, bagaimana mereka akan membantunya sekarang? Tidak ada yang akan menyelamatkannya. Pandawa terlihat terus berlari mengejar kereta Raja Sindhu.
Bima berpapasan dengan kereta Raja Sindhu dan berlari di belakangnya. Pancali terus memohon untuk menyelamatkannya. Pancali meminta dan memegang tangan Bima, namun Bima yang mencoba mengulurkan tangan terjatuh. Pancali hanya mampu melihat Bima jatuh dan tidak mampu bangun lagi dan menghilang dari pandangannya. Duryudana, Sangkuni dan Dursasana mendengarkan suara minta tolong Pancali dan tersenyum bahagia. Sangkuni mengejek meniru suara Pancali dan mengatakan jalan menuju sukses akan datang. Dari kejauhan Kurawa sudah bisa melihat kereta Raja Sindhu. Karena mencapai tempat Raja Sindhu dan menembakkan panahnya untuk menghentikan kereta Raja Sindhu. Karena juga menembakkan panahnya yang memunculkan kabut untuk menghalangi pandangan Kurawa dan Raja Sindhu. Karena menyelamatkan Pancali dan menyerahkan Raja Sindhu ke dalam hukuman Bima dan Arjuna yang telah tiba. Kabut sedikit demi sedikit menghilang. Sangkuni melihat kereta Raja Sindhu yang telah rusak dan berteriak siapa yang melakukan hal ini. Karena datang dan berteriak bahwa dialah yang telah melakukannya. Sangkuni, Duryudana dan Dursasana menatap ke arah Karna dengan marah. Karna muncul di depan mereka dan mengakui bahwa dialah yang melakukannya. Karna mengatakan bahwa Sangkuni telah mengkhianatinya dan mengkhianati Hastinapura. Sangkuni telah berjanji bahwa Pandawa tidak akan ditangkap dan mereka akan bertarung dengan jujur dalam peperangan. Sangkuni berteriak bahwa Karna hanyalah pelayan Hastinapura dan tidak memiliki hak untuk berbicara. Sangkuni mengungkapkan bahwa Raja Sindhu adalah menantu Hastinapura dan jika terjadi sesuatu padanya, maka Hastinapura tidak akan terhindar dari musibah. Karna menatap Duryudana dengan tajam. Duryudana memerintahkan Karna untuk menyelamatkan Raja Sindhu serta menangkap Pandawa dan berteriak bahwa itu adalah perintah Pangeran Mahkota Hastinapura. Pandawa menangkap serta mengelilingi Raja Sindhu dan memukulinya bergantian. Jayadrata memohon kepada Pancali untuk membebaskannya. Drupadi mengenang bagaimana Raja Sindhu menyeretnya dengan kejam dan mengatakan ketika tadi dia tidak mengampuni dirinya, mengapa dia harus melakukannya. Drupadi menyiapkan sebuah pisau tajam. Sangkuni, Duryudana, dan Karna bergegas menunggang kuda mereka untuk menyelamatkan Raja Sindhu. Sangkuni berteriak bahwa mereka harus menyelamatkan ipar Duryudana dengan cara apapun. Duryudana berteriak bahwa jika terjadi sesuatu kepada suami adiknya, maka dia tidak akan memaafkan Pandawa. Mereka mendengar teriakan Raja Sindhu dan bergegas ke arah teriakan tersebut. Mereka melihat Raja Sindhu dalam keadaan botak, terluka dan tidak sadarkan diri di tanah dan membangunkannya. Jayadrata berkata bahwa para Pandawa telah menyiksanya dan dia telah memohon untuk membunuhnya atau dia kelak akan menghukum mereka, tetapi mereka malah mencukur kepalanya dan meninggalkan 5 helai rambut untuk membuatnya mengingat hukuman dari para Pandawa untuknya. Duryudana memerintahkan Karna untuk menangkap Pandawa dan melemparkan mereka ke atas kakinya. Karna menatap Duryudana dengan tajam. Sangkuni berkata bahwa Karna tidak akan memberitahu lokasi Pandawa bahkan jika dia melihat mereka. Duryudana mengulangi permintaannya dan mengatakan bahwa itu adalah perintah seorang putra mahkota Hastinapura. Karna dengan tak berdaya menaiki kudanya dan pergi. Kunti berdoa kepada dewa untuk melindungi putra-putranya. Karna bersama Duryudana dan Sangkuni terus mencari Pandawa ke segala arah. Karna memanjat tebing dan menemukan Pandawa di hadapannya. Karna segera mempersiapkan busurnya. Arjuna pun mempersiapkan busurnya dan mereka berdua saling berhadapan. Duryudana dari kejauhan bertanya kepada Karna apakah dia melihat Pandawa di atas sana. Karna berkata iya. Duryudana mulai berjalan ke arah Karna, namun Sangkuni menghentikannya dan berkata bahwa Karna pasti berbohong dan mereka tidak bisa mempercayainya, mereka harusnya mencari Pandawa di arah yang berlawanan. Duryudana lebih mempercayai Sangkuni dan berjalan berlawanan arah meninggalkan Karna. Karna memberitahu Pandawa bahwa mereka harusnya bahagia karena kejujurannya telah menyelamatkan mereka. Dia akan bertarung dengan mereka dalam pertempuran dan tidak ingin menunggu selama 12 tahun lagi. Karna lalu pergi dari hadapan mereka. Yudhistira berkata bahwa dia tidak pernah melihat kesatria seperti Karna dalam hidupnya dan Karna adalah kesatria yang lahir satu dari sejuta kesatria yang pernah ada dan akan sangat baik jika Karna kelak berada di pihak mereka. Dursasana dan Raja Sindhu berkumpul dengan Sangkuni dan Duryudana dengan hasil nihil dalam menangkap Pandawa.
Sangkuni setelah lelah mencari, memberitahu Duryodhana bahwa Pandawa telah melarikan diri dan mereka harus kembali ke Hastinapura untuk memikirkan solusi selanjutnya. Karna berkuda di hutan dengan pikirannya yang penuh. Krishna muncul di depannya dan Karna menghentikan kudanya. Krishna bertanya apakah dia tidak melihatnya. Karna lalu meminta maaf dan mengatakan bahwa sejenak dia telah tenggelam dalam pikiran. Krishna bertanya apakah dia sedang memikirkan pertarungan yang tidak lengkap. Karna berkata bahwa dia akan bertarung dengan Pandawa kelak di medan perang, namun ada sebagian kecil bagian di hatinya yang menolak pertarungan melawan para Pandawa. Karna lalu pamit meninggalkan Krishna. Drupadi lelah setelah berjalan jauh dan berkata bahwa dia haus. Yudhishthira melihat kawanan burung di langit dan berkata bahwa pasti ada mata air di sekitarnya. Nakula lalu berkata akan pergi mencari air. Suara seorang pria menghentikannya dan berkata bahwa dia adalah pemilik sungai ini dan akan membiarkan dia mengambil air hanya jika dia menjawab pertanyaannya. Nakula memperkenalkan diri bahwa dia adalah putra Pandu dan memiliki kakak-kakak hebat seperti Arjuna dan Bima. Nakula mengambil air dari sungai tersebut, lalu sesuatu menyerangnya. Karna pergi menemui Kunti dan bertanya mengapa ibu Kunti memanggilnya. Kunti berkata bahwa dia ingin berterima kasih padanya karena telah melindungi putranya dan Drupadi. Karna berkata bahwa kelak dia akan bertarung dengan mereka di medan perang dan mengalahkan mereka. Kunti menjadi cemas mendengar perkataan Karna. Kunti bertanya kepada Karna mengapa dia menyelamatkan putranya saat dia ingin bertarung dengan mereka. Karna mengungkapkan bahwa dia ingin bertarung dengan mereka hanya di medan perang dan membunuh mereka dan tidak di tempat lain. Kunti menjadi cemas sebab identitas asli Karna sebagai anak sulungnya dan ingin membunuh saudara-saudaranya sendiri. Yudhishthira berpikir mengapa Sadewa dan Bima yang pergi menyusul Nakula belum kembali dari sungai bahkan setelah sekian lama dan mengirim Arjuna untuk mencari tahu. Arjuna pergi dan melihat saudaranya telah mati di tanah dan berteriak siapa yang membunuh saudaranya. Dia berteriak bahwa dia tahu ada kehadiran penyihir di sungai yang telah membunuh saudara-saudaranya dan berteriak untuk datang di depannya atau dia akan menggunakan panahnya untuk mengeringkan sungai. Arjuna juga berhasil dikalahkan dan mati. Yudhishthira mengkhawatirkan saudara-saudaranya. Dia memberi Pancali senjata untuk melindungi dirinya sendiri dan memintanya untuk kembali ke kerajaan Pancala jika dia tidak datang tepat waktu. Dia pergi ke dekat tepi sungai dan melihat semua 4 saudaranya telah mati. Yudhishthira menangis bahwa saudara-saudaranya telah mempercayainya setelah kehilangan mereka dalam perjudian dan sekarang dia mengirim mereka untuk mati. Dia bertanya siapa yang membunuh saudaranya. Sebuah suara mengatakan bahwa dia membunuh karena saudara-saudaranya sombong dan tidak menaatinya. Yudhishthira memohon suara tersebut untuk menampilkan wujudnya di depan Yudhishthira. Sesosok monster datang dari sungai dan berkata jika dia menjawab pertanyaannya, maka dia akan menghidupkan kembali salah satu saudaranya. Yudhishthira setuju dan bertanya apa pertanyaannya. Sang monster mengajukan pertanyaan dan Yudhishthira menjawab dengan sempurna. Monster terus bertanya dan Yudhishthira terus menjawab dengan benar. Sang monster berkata bahwa Yudhishthira berhasil memuaskannya dengan jawabannya dan bertanya saudara mana yang dia inginkan hidup. Yudhishthira sempat memikirkan Bima atau Arjuna karena mereka kuat dan akan melindunginya. Namun Yudhishthira memilih Nakula karena dialah yang memberikan nyawanya untuk menghilangkan dahaga. Monster berkata bahwa dia adalah penjelmaan Dewa Dharma dan Yudhishthira tidak pernah meninggalkan kesetiaan bahkan di masa-masa sulit, jadi dia telah lulus ujiannya. Dia lalu menghidupkan kembali semua 4 bersaudara. Semua 4 bersaudara berdiri. Yudhishthira berkata dengan saudaranya dia bisa memenangkan seluruh dunia hari ini, saudara-saudaranya bersamanya hari ini dan dia tidak membutuhkan yang lain. Semua 5 bersaudara saling berpelukan dengan gembira. Dewa Dharma kembali ke wujud aslinya dan menganugerahi Pandawa seni menyamar yang bisa mereka gunakan untuk tahun penyamaran mereka. Pandawa bertemu Krishna yang memberi saran kepada Pandawa mengenai kerajaan yang bisa ditempati Pandawa untuk masa penyamaran mereka. Di Hastinapura, Maharaja Destarata berteriak di sidang istana Hastinapura dan meminta semuanya untuk dapat menemukan Pandawa sebelum masa penyamaran mereka dimulai. Terjadi perselisihan antara Bhisma dan Karna,
di mana Bisma menginginkan agar Pandawa ditangkap selama masa penyamaran sedangkan Karna menginginkan agar Pandawa dibiarkan selama masa penyamaran agar perang dapat terjadi. Krishna menyarankan Pandawa untuk membuat identitas baru di masa penyamaran mereka dan menyembunyikan seluruh senjata mereka untuk sementara waktu. Krishna berkata bahwa Pandawa sebaiknya tetap bersama dan menyamarkan diri di sebuah kerajaan yang rajanya sendiri tidak pernah bertemu dengan Yudhishthira. Krishna menyarankan agar Pandawa bersembunyi di kerajaan Wirata. Krishna lalu memberi Pandawa dan Drupadi sebuah identitas baru agar selalu mereka ingat. Yudhishthira akan menggunakan nama Kanka dan akan menyamar sebagai menteri penasehat yang menemani raja. Bima akan mendapat identitas baru bernama Balawa, dengan kekuatannya Balawa akan menyamar sebagai koki di dapur istana. Krishna berkata bahwa Arjuna bisa menggunakan kutukan sekaligus anugerah dari Dewi Urvashi untuk menjadi kasim dan penari di istana ratu kerajaan Wirata dan diberi nama Brihanala. Sedangkan Nakula dan Sadewa bisa menyamar sebagai pengembala sapi dan kuda di peternakan kerajaan dengan identitas baru bernama Tantripala dan Damagranti. Krishna meminta Drupadi untuk menjadi pelayan penghias rambut ratu di kerajaan Wirata dan diberi nama Sairandari. Sangkuni mengusulkan agar Hastinapura menyebarkan lebih banyak mata-mata di seluruh pelosok negeri untuk menemukan Pandawa. Sangkuni meminta agar disebarkan mata-mata untuk memeriksa setiap 5 pria dan 1 wanita yang selalu terlihat bersama. Karna berkata dalam hati bahwa tidak mungkin Pandawa dan Drupadi akan selalu bersama. Karena hal itu pasti sangat gampang dikenali. Beberapa bulan kemudian, Sangkuni berteriak di depan Duryudana dan Karna bahwa sudah 10 bulan, tetapi mereka belum juga menemukan Pandawa. Prajurit menginformasikan bahwa mereka tidak bisa menemukan Pandawa bahkan di wilayah yang terjauh. Duryudana berusaha mencekik prajurit mata-matanya. Karna menghentikannya dan berkata bahwa dia harus menang atas amarahnya agar dapat memenangkan dunia. Sangkuni mengecek peta dan mengatakan bahwa mereka tidak pernah mencari Pandawa di kerajaan Wirata. Duryudana berkata bahwa dia sendiri akan pergi ke Wirata karena Senopati Kicak adalah sahabatnya dan dia akan tinggal di Wirata sampai Kicak menemukan Pandawa. Sementara itu di kerajaan Wirata, Kicak terlihat menghukum orang yang tidak bersalah. Dia pergi ke taman dan melihat keponakannya yang bernama Uttari tengah berlatih menari bersama Brihanala yang tidak lain adalah Arjuna yang sedang menyamar sebagai kasim dan bermain Veena. Uttari melihat pamannya dan bertanya apakah paman Kicak membawakannya hadiah. Kicak mengiyakan dan menunjukkan gaun hadiahnya. Kicak berkata bahwa pakaian ini dibuat oleh pengrajin terbaik dunia dan berkata kelak Uttari harus menjadi ratu dari beberapa wilayah. Jadi Uttari harus berhenti menari dan berkonsentrasi pada perhiasan dan pakaiannya. Brihanala berkomentar bahwa tarian adalah bentuk untuk mencapai kedamaian batin. Kicak menegurnya bahwa Brihanala bukanlah pria maupun wanita dan tidak tahu apa yang dia katakan. Arjuna membuat wajah aneh untuk mengejek Kicak dan berkata kepada Uttari untuk melanjutkan latihannya. Damagranti atau Nakula yang bekerja sebagai buruh di peternakan di kota Wirata kemudian melihat Duryudana datang dan menjadi tegang. Nakula berpikir bahwa Kurawa pasti tahu bahwa mereka semua ada di Wirata untuk penyamaran. Nakula mendengar masyarakat berbicara bahwa Pangeran Mahkota Hastinapura adalah sahabat Panglima Kicak dan telah datang ke kerajaan Wirata untuk bertemu Senapati Kicak. Kicak menyapa Duryudana dan Sangkuni beserta Karna dan membawa mereka masuk. Raja Wirata tengah berjudi dengan Menteri Kanka atau Yudhishthira dan memuji keahlian berjudinya serta keahliannya sebagai seorang menteri penasehat. Raja Wirata meminta anaknya Uttara untuk belajar judi dari Menteri Kanka. Uttara berkata bahwa dia adalah raja masa depan dan dia lebih senang belajar bertarung dari paman Kicak. Pelayan datang bersama Nakula. Pelayan memberitahu tentang kedatangan Panglima Kicak sedangkan Nakula memberi kode kepada Yudhishthira mengenai bahaya dan isyarat agar diadakan pertemuan. Raja memberitahu Menteri Kanka bahwa dia mengkhawatirkan nasib Uttara karena semua orang tahu betapa kejamnya Kicak dan dia tidak akan membiarkan Uttara menjadi raja dan ingin dirinya sendirilah yang akan menjadi raja. Sairandari atau Drupadi yang mengenakan topeng di wajahnya bekerja sebagai pelayan ratu. Ratu memuji keterampilan riasnya dan bertanya mengapa dia membiarkan rambutnya terurai dan tidak diikat.
Drupadi mengenang insiden pelucutan di arena permainan dadu dan berkata bahwa dia telah mengambil sumpah untuk tidak mengikat rambutnya karena sesuatu hal. Uttara pergi ke tempat latihan dan mengejek Uttari bahwa dia adalah pejuang yang lebih baik daripada dia dan Uttari hanya tahu menari dan bermain alat musik. Karena dari atas balkon tersenyum melihat tingkah laku mereka berdua. Uttari mengejek bahwa Uttara tidak tahu cara memegang yang baik pedang serta busur dan banyak membual. Begitu pangeran dan putri kerajaan Wirata tersebut pergi, Brihanala memberi hormat kepada busur dan anak panah lalu mengambilnya. Arjuna lalu menyasar ke arah bunga yang jauh. Karena memperhatikannya dan berpikir mengapa dia merasa mengenal wanita itu. Karena mengamati Brihanala yang tengah membidik sebuah bunga. Karena merasa bahwa Kasim tersebut memegang busur selayaknya seorang kesatria. Nakula memberi isyarat kepada Arjuna untuk menghentikan tindakannya lalu Brihanala menahan bidikannya, mengembalikan busur dan pergi. Duryudana datang dan memberitahu karena bahwa Panglima Kicak mengirimkan pesan kepada mereka untuk menemui Raja Wirata dan meminta karena ikut dengannya. Pandawa berkumpul di dalam gudang dapur dan bertanya kepada Nakula mengapa dia memanggil mereka. Nakula berkata bahwa Duryudana, karena beserta Sangkuni telah sampai di kerajaan Wirata dan sedang bertemu temannya Kicak. Bima menanyakan di mana lokasi Pancali. Nakula berkata bahwa dia telah memberi sinyal bahkan kepada Pancali, tapi dia belum datang. Pancali mencoba berjalan keluar dengan tergesa-gesa, namun seorang pelayan menghentikannya dan memintanya untuk membantunya membawa hidangan untuk tamu kerajaan. Sairandari berkata bahwa dia sedang menjalankan pekerjaan yang penting. Namun pelayan tersebut berkata jika Sairandari tidak membantu, Maharaja Wirata mungkin akan marah. Pancali tak berdaya mengikutinya. Yudhistira berkata kepada Bima bahwa Pancali pasti pergi untuk melayani Maharani dan jika Duryudana melihatnya, maka Pancali akan mendapat masalah. Yudhistira mengusulkan bahwa dia akan pergi ke aula istana dan mengeluarkan Pancali, karena hanya dia yang bisa mendekati Maharaja. Kicak memperkenalkan Duryudana sebagai putra mahkota kerajaan besar Hastinapura dan sebagai kesatria Gada yang sangat kuat. Duryudana meminta Kicak untuk tidak menyombongkannya. Pancali mengenakan kerudung masuk sebagai seorang pelayan. Karena mengamatinya dengan tajam. Bima bertanya pada Yudhistira mengapa dia mempertaruhkan nyawanya. Yudhistira berkata bahwa dia harus menyelamatkan Pancali dari Duryudana dengan cara apapun dan meminta Bima untuk kembali ke dapur dan tetap waspada. Bima berkata bahwa selama ini dia selalu menunggu, selama perjudian Hastinapura, dia menunggu, tetapi Yudhistira kehilangan segalanya. Yudhistira mengungkapkan penyesalannya untuk itu, tetapi dia akan membalas dendam untuk 12 tahun yang mereka habiskan di pengasingan. Bima berkata bahwa dia percaya padanya, tetapi jika Duryudana menyakiti Pancali lagi, dia akan membunuhnya saat itu juga dan siap untuk kembali menjalani 12 tahun pengasingan. Kicak memberitahu Duryudana bahwa temannya karena menunjukkan minat kepada salah satu pelayannya. Sangkuni berkata bahwa hal itu baik jika karena menunjukkan minat pada pelayan juga daripada hanya pada medan perang. Kicak berkata bahwa dia memiliki hak layanan pertama daripada tamu dan meminta Sairandari atau Pancali untuk datang dan mencuci kakinya terlebih dahulu. Pancali mulai mencuci kakinya di mangkuk. Kicak melihat pantulan wajah Drupadi dari dalam mangkuk dan terpesona dengan kecantikannya. Kicak memegang kerudungnya dan menariknya lepas. Pancali melihat Duryudana yang pandangannya sedang tertuju ke tempat lain. Pancali kemudian membalikkan tubuhnya agar wajahnya tidak dilihat oleh Duryudana dan Sangkuni. Pelayan lain mencoba untuk mencuci kaki tetapi karena menghentikannya dan berkata dia berpikir wanita tidak begitu rendah untuk mencuci kaki pria dan berkata bahwa dia akan mencuci kakinya sendiri. Pancali mencoba pergi. Namun Kicak mulai bertingkah buruk dengannya dan berkata bahwa jika dia takut, maka Kicak akan menghilangkan ketakutannya. Kicak mencoba melepas cadarnya lagi namun Pancali mendorong tangannya. Kicak mengungkapkan bahwa dia menyukai tindakannya yang berani. Karena mengamuk dan hendak menghukum Kicak atas perbuatannya yang tidak sopan terhadap wanita. Namun saat itu juga, Yudhistira masuk bersama Ratu Kerajaan Wirata. Maharani menghentikan Kicak dan berkata bahwa dia telah berjanji untuk melindungi Sairandari dan meminta Sairandari untuk pergi dari sana. Kicak berkata bahwa dia menyukai nama pelayan itu. Bima yang berada di dapur menunggu Pancali dan melihat pelayan lain kembali.
Pelayan menggosipkan bahwa Kicak tadi menahan Sairandari dan akan menggodanya mulai sekarang. Bima dengan marah mengambil pisau dan dengan marah berjalan menuju ruang sidang kerajaan untuk menghukum Kicak. Namun ketika dia berpapasan dengan Pancali, Bima merasa senang karena dia aman dan Yudhistira telah memenuhi janjinya. Kicak memberitahu Duryodhana bahwa dia akan memperkenalkannya kepada timnya dan mereka akan membantunya dalam pencarian terhadap Pandawa. Sangkuni meminta Karna untuk keluar dan menunggu. Karna berkata bahwa dia datang untuk melindungi Pangeran Mahkota. Namun Sangkuni menjelaskan bahwa itu adalah perintah Duryodhana sendiri dan ada kepentingan yang perlu dibicarakan tanpa kehadiran Karna. Karna dengan marah lalu pergi melewati Menteri Kanka yang merupakan Yudhistira tetapi tidak memperhatikannya. Duryodhana memberitahu Kicak bahwa dia meragukan Pandawa bersembunyi di kerajaan Wirata. Kicak melamun membayangkan Sairandari. Duryodhana membangunkannya dan mengulangi kalimatnya sebelumnya dan mengatakan bahwa Pandawa berbeda dan jika mereka mencari dengan benar, mereka pasti dapat ditemukan. Kecantikan Drupadi dapat ditemukan bahkan di balik kerudung. Kicak terus mengenang wajah Sairandari dan berkata bahwa wajah beberapa wanita tidak pernah bisa dilupakan. Duryodhana mengatakan bahwa 5 suami Drupadi sangat sombong dan bahkan sekarang tetap sombong. Kicak berkata bahwa menemukan wanita cantik dan menikmatinya adalah waktu favoritnya di masa lalu dan meminta Duryodhana untuk tidak khawatir, dia akan mencari tahu keberadaan Pandawa. Sangkuni bertanya apakah Raja Wirata akan setuju untuk ini. Kicak menjelaskan bahwa Raja Wirata hanya memakai tahta dan merupakan bonekanya. Raja Wirata duduk tak berdaya mendengar penjelasan Panglima Kicak. Kicak berjanji bahwa dia akan segera menemukan Pandawa. Karena berdiri di balkon dan berpikir dia yakin Duryodhana akan mencari bantuan Kicak untuk mencari tahu keberadaan Pandawa, jika Pandawa berada di depannya, dia akan memperingatkan mereka dan memenuhi janjinya kepada Kunti. Karena lebih memilih membiarkan Pandawa menyelesaikan pengasingan dan penyamarannya agar mereka dapat bertemu dalam perang. Karena berjalan di koridor dan melihat Brihanala di sana dan mengira bahwa dia pasti mengenal wanita ini. Karena mendekati Arjuna yang berpakaian sebagai Kasim dan berdiri di dekat dinding dan mengira dia mengenal wanita ini. Dia berjalan ke arahnya. Bima berada di sisi lain memberitahu Arjuna bahwa Duryodhana telah datang ke sini untuk menangkap mereka dan mereka harus berhati-hati. Bima mengatakan bahwa Kicak mengincar Drupadi dan mereka harus melindunginya. Mereka berdua kemudian pergi. Karna mendekati dinding dan melihat Arjuna telah menghilang dan terus mencarinya. Karna terus mengikuti Brihanala namun dihentikan oleh prajurit yang berkata bahwa Karna tidak boleh memasuki area pelayan wanita tanpa izin. Arjuna merasa cemas karena Karna mulai mencurigainya. Kicak datang ke kamar ratu dan melihat Sairandari di sana. Dia mulai bertingkah buruk dan menggodanya. Sairandari memperingatkannya untuk berperilaku sopan dan tidak melampaui batasannya. Kicak memeganginya dan meminta Sairandari untuk menunjukkan wajahnya dan akan melepas cadarnya saat Rani datang serta meminta kakaknya yang merupakan ratu untuk mengirim Drupadi padanya. Maharani datang menghentikan ulah adiknya. Sang ratu bertanya mengapa Kicak sangat menyukai Sairandari. Ratu Wirata berkata bahwa Sairandari berada di bawah perlindungan 5 Gandiwa Suci dan Kicak seharusnya berhati-hati. Begitu Maharani pergi, Kicak pikir dia tahu siapa identitas asli Sairandari dan 5 suaminya. Drupadi mendengar perkataan Kicak dan berpikir untuk memberitahu para suaminya. Pancali berjalan di tengah jalan untuk menemui Pandawa ketika tentara menghentikannya dan mengatakan dia harus menyajikan alkohol dengan pelayan lain. Sairandari berkata bahwa dia adalah pelayan Maharani. Namun tentara berkata bahwa itu adalah perintah Kicak. Raja Wirata tengah berjudi dengan Sangkuni dan memuji keterampilan judinya. Duryodhana menikmati alkohol dan tarian yang dipersembahkan di aula kerajaan Wirata. Arjuna memasuki aula kerajaan. Yudhistira menghentikannya dan membawanya ke samping lalu bertanya mengapa dia datang ke sini. Arjuna berkata bahwa semua 5 bersaudara ada di sini dan mereka harus menguji nasib mereka sekali lagi dan melihat apa yang terjadi. Yudhistira melihat keempat saudaranya yang lain, Nakula dan Sadewa di antara rakyat. Bima melayani tamu sebagai juru masak dan Arjuna bersamanya. Yudhistira berkata mari kita lihat apa yang akan terjadi. Kicak masuk dan bertanya pada Duryodhana apakah dia menikmati perjamuannya. Duryodhana mengatakan iya.
Sairandari lalu masuk dengan gelas alkohol. Kicak memintanya untuk menyajikan alkohol kepada para tamu dan Pancali melakukannya. Kicak lalu meminta Sairandari untuk melayani dia minuman dan dia melakukannya. Kicak memegang tangan Sairandari dan meminta penari untuk memberikan gelang kaki mereka kepada Sairandari, karena dia adalah penari yang hebat dan dia ingin melihatnya menari. Kelima Pandawa yang berada di dalam ruangan merasa cemas dengan permintaan Kicak. Pancali mengatakan dia adalah pelayan ratu dan tidak akan menari. Kicak mengatakan bahwa semua orang takut padanya di sini dan dia harus mematuhinya. Sairandari terus menolaknya. Kicak lalu melempar Sairandari ke tanah dan berteriak bahwa tidak ada yang akan membantunya. Pandawa ingin maju menghentikan Kicak, namun Drupadi memberi kode kepada Pandawa agar tidak membongkar penyamaran mereka. Kicak terus memprovokasi bahwa dia adalah penguasa sesungguhnya di Wirata dan tak ada yang bisa menentangnya, apalagi cuma seorang pelayan. Kicak menantang bahwa siapa yang akan membantu pelayan Sairandari maka akan dihukum olehnya. Arjuna yang sedang bermain Veena tidak mampu lagi menahan amarahnya lalu berdiri dan berteriak. Namun Drupadi kembali memberi kode agar tetap tenang. Tepat saat semua mata menuju ke arah Brihanala, karena datang ke dalam aula kerajaan dan mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi melihat penghinaan kepada wanita dimanapun dan siapapun yang menghina wanita akan mati. Duryudana bangkit dan meminta Karna untuk duduk karena itu bukan masalah mereka. Karna berkata bahwa itu bukan masalahnya, tapi tugasnya untuk melindungi wanita. Kicak meminta Sairandari untuk pergi dan meminta maaf kepada Duryudana beserta Karna, serta mengatakan bahwa dia hanya ingin menghibur mereka, itu saja. Kicak mengakui kemampuan Karna yang mampu menyaingi Jarasandha, jadi dia tidak ingin mati. Drupadi pergi ke dapur dan menemui para suaminya. Drupadi sangat marah di depan suaminya dan berkata bahwa dia ingin segera melihat perang dan setiap Kurawa beserta para sekutunya sekarat. Bima berkata bahwa mereka akan meninggalkan Wirata malam ini dan sebelum ada yang menyadarinya, mereka akan keluar dari wilayahnya. Kicak tiba-tiba masuk dan mengungkapkan bahwa kelima suami hebat Pancali akhirnya ada di sini. Kicak memanggil nama masing-masing para Pandawa dan tertawa. Duryudana dengan marah memberitahu Karna bahwa dia seharusnya tidak berselisih dengan Kicak karena hanya dia yang dapat membantu mereka menemukan Pandawa. Karna bertanya mengapa Duryudana mempertaruhkan martabat Hastinapura lagi dan harus mencari tahu Pandawa di masa penyamaran mereka. Karna lebih memilih melawan Pandawa di medan perang. Kicak melanjutkan dramanya dan mengungkapkan bahwa dia menyukai keindahan Pancali dan ingin menikmatinya. Jadi jika Pandawa ingin dia tetap diam dan tidak memberitahu Duryudana tentang keberadaan mereka, para Pandawa harus membiarkan dia menghabiskan malam bersama Pancali. Bima dengan marah mencengkeram leher Kicak. Karena memberitahu Duryudana bahwa mereka tidak boleh membuang waktu di sini dan lebih baik bersiap untuk berperang. Duryudana berkata bahwa Kicak akan membantu mereka menemukan Pandawa dan tidak perlu perang jika mereka menangkap Pandawa. Kicak memberitahu Pandawa bahwa dia akan mengampuni mereka dan tidak akan memberitahu tentang keberadaan mereka ke Duryudana jika mereka membiarkannya menghabiskan malam romantis bersama Drupadi. Bima dengan marah mencekik lehernya dan mengatakan bahwa itu akan menjadi kata-kata terakhirnya. Kicak menjelaskan bahwa jika mereka membunuhnya, penyamaran 1 tahun mereka akan sia-sia dan Duryudana akan dengan mudah mengidentifikasi mereka. Yudhistira meminta Bima untuk meninggalkan Kicak. Bima lalu melepaskan ancamannya. Kicak pergi setelah meminta Pandawa untuk mengirim Drupadi ke kamarnya malam ini. Bima bertanya kepada Arjuna apakah Yudhistira akan melakukan sesuatu dengan benar kali ini. Arjuna berkata iya dan mengatakan Kicak pasti akan mati dan Bima yang akan membunuhnya. Arjuna berkata bahwa Bima akan bersembunyi di kamar Kicak dan begitu dia masuk, dia bisa membunuhnya. Kicak bersama para Kurawa berpesta di aula kerajaan. Kicak berpikir begitu Sairandari datang ke sini, dia akan mengekspos Pandawa di depan Duryudana. Dia mencarinya dan berjalan menuju ke arah Duryudana ketika Drupadi datang dan berkata bahwa dia bersedia akan melayani Kicak di kamarnya dan segera berjalan ke kamar Kicak. Panglima Kicak terpesona dan mengikuti Drupadi menuju kamarnya. Bima menunggu Kicak dengan penuh semangat sambil bersembunyi di balik tempat tidur. Kicak masuk dan merasa curiga lalu membawa Drupadi keluar dari pintu. Lalu menguncinya dari luar.
Yudhistira yang merasa ada yang aneh segera datang dan membukakan pintu. Bima keluar dan berkata Kicak membawa Drupadi dari sini dan mereka harus mencari tahu kemana dia membawanya. Kicak membawa Drupadi ke kamar raja dan berkata bahwa mereka bisa menghabiskan waktu di sini karena Maharaja sibuk berpesta. Kicak melempar Drupadi ke tempat tidur dan meminta prajurit agar keluar dan melarang siapapun untuk masuk. Kicak dengan senang hati membuka kerudungnya dan terkejut melihat bahwa Bima sudah menggantikan Drupadi. Pertarungan mereka dimulai dengan masing-masing dari mereka saling mengalahkan. Sangkuni menunggu Kicak dan berpikir kemana dia pergi. Pertarungan mereka dimulai dengan mereka saling mengalahkan. Arjuna memainkan genderang di aula kerajaan sementara penari menari dengan gelang kaki untuk menutupi suara di kerajaan. Sangkuni tidak menemukan Kicak lalu menemui pengawalnya dan mulai mencarinya. Kicak mengunci Bima dan berteriak bahwa dia akan mengekspos mereka semua di depan Duryudana. Sangkuni mencari Kicak di sekitar dan berjalan menuju kamar Maharaja. Bima berhasil membunuh Kicak dan pergi bersama Drupadi. Sangkuni mencapai kamar raja dan terkejut melihat Kicak telah mati. Sangkuni berteriak memanggil keponakannya Duryudana. Duryudana terkejut atas kematian Kicak. Dia berkata bahwa Kicak sangatlah kuat, bagaimana orang normal bisa membunuhnya. Harus kesatria sekelas dirinya dan karena yang mampu membunuhnya dan ketika dia dan karena berada di area pesta, maka hanya Bima yang begitu kuat bagi Kicak. Dia memerintahkan Raja Wirata untuk mencari tahu Pandawa, kalau tidak dia akan menghancurkan kerajaannya. Duryudana memerintahkan penjaga untuk mengunci semua pintu keluar kerajaan, kalau tidak dia akan membunuh mereka semua jika Pandawa bisa lolos. Pandawa yang berniat kabur, dihentikan oleh penjaga dan meminta semua penghuni istana untuk berkumpul di aula kerajaan. Pandawa lalu berdiri di antara penghuni kerajaan secara diam-diam. Prajurit melapor kepada Duryudana bahwa semua penghuni kerajaan sudah berkumpul di aula kerajaan. Duryudana kemudian mengumpulkan semua orang di istana dan berteriak bahwa Pandawa harus keluar dan kembali ke pengasingan. Duryudana meletakkan tangannya di bahu Nakula tanpa menyadari bahwa itu adalah Pandawa dan memerintahkan Pandawa untuk membuka identitas mereka, kalau tidak dia akan memberi kerajaan Wirata hukuman yang berat. Nakula menjadi tegang, namun segera rileks begitu Duryudana bergerak menjauh. Duryudana terus berteriak bahwa Pandawa adalah pengecut yang selalu bersembunyi darinya. Yudhistira berbisik di telinga Raja Wirata bahwa putra dan putrinya akan malu jika dia hanya terus diam. Raja melihat ke arah rakyatnya dengan merasa bersalah. Yudhistira melanjutkan memberi nasihat kepada Raja Wirata bahwa Raja adalah orang yang hidup di hati rakyatnya bukan karena kekuatan atau karena ketakutan. Duryudana terus berteriak dan menyebut nama masing-masing Pandawa. Duryudana mengingat pelayan bernama Sailandari dengan kerudung dan menyadari bahwa dia adalah Pancali. Duryudana lalu berteriak bahwa dia tahu Sailandari adalah Pancali. Duryudana berkata bahwa perkataan pamannya Sangkuni adalah benar, seseorang tidak bisa berpikir dengan baik dalam kemarahan. Yudhistira terus memprovokasi Raja Wirata untuk menghentikan tindakan Duryudana. Duryudana berkata bahwa Pancali adalah orang yang menyatukan kelima Pandawa. Duryudana terus berjalan menuju Pancali dan mengatakan bahwa dia tahu alasan mengapa Sailandari menyembunyikan wajahnya. Duryudana mencoba untuk melepas kerudungnya namun Sailandari terus mundur. Sangkuni memuji analisa Duryudana. Duryudana terus bergerak maju dan Drupadi terus mundur. Raja Wirata menghentikan perbuatan Duryudana. Duryudana bertanya kini Raja Wirata memiliki keberanian untuk melawan yang lebih kuat darinya. Duryudana mengancam bahwa Hastinapura adalah kerajaan adidaya yang sangat kuat.
Duryudana terus berjalan menuju Drupadi lagi ketika Raja Wirata angkat bicara dan menghentikannya. Raja Wirata berkata bahwa ini bukanlah Hastinapura di mana dia akan membiarkan Duryudana menghina wanita. Duryudana tidak memiliki hak atas rakyatnya, dan jika Duryudana terus menyentuh Sailandari, maka Pangeran Hastinapura tersebut akan dihukum. Duryudana berkata bahwa Raja Wirata telah lupa janjinya untuk membantunya menemukan Pandawa. Raja Wirata mengatakan bahwa Kicaklah yang telah berjanji padanya dan janjinya telah ditutup dengan kematiannya, jadi Duryudana harus segera kembali ke Hastinapura. Duryudana berjalan menuju Sailandari lagi, tetapi penjaga berdiri di depan Drupadi. Sangkuni meminta Duryudana untuk memahami situasi dan segera pergi dari sini. Duryudana berteriak bahwa dia akan menemukan Pandawa dengan pasti dan berjanji akan kembali dengan membawa pasukan yang besar beserta kesatria-kesatria tangguh Hastinapura seperti Bhisma yang agung, dan Duryudana akan menghancurkan setiap inci kerajaan Wirata.